Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita lagi. Nah, di kali ini yang biasanya kita ngebahas masalah edukasi tentang liburan, kali ini kita akan ngebahas cerita horor. Nah, kita bakal menceritakan horor pengalaman si Iwan. Pengalaman si Iwan. Temannya sih pastinya dia pengen menceritakan pengalaman kesusupan. Jadi Kesurupan Pak. Kesusupan. kesurupan massal. Ya, kesurupan massal. Oke. Nah, boleh diceritakan sedikit gimana kronologi ya kesurupan massal itu, Pak? Gini ya, awalnya teman kerjaku ini memang sih awalnya dia kurang enak badan nih. Tapi dia maksain juga untuk kerja. Tunggu. Nama temennya siapa? Inisial aja, inisial. Oh, inisial aja ya, jangan bilang nama. Buat aja namanya Ani ya. Ani. Oh, cewek berarti dong? Iya, cewek. Si Ani ini udah mulai ngerasa kurang enak badan. Cuma dia merasa punya tanggung jawab yang besar, memang harus bekerja dan juga memang tanggung jawab besar gitu ya mau nggak mau dia harus kerja gitu. Jadi dia tetap kerja. Nah, sampai di tempat si Ani ini kerja di mana, Wak, sebelumnya? Di salah satu mall yang besar di Medan juga. Oh, berarti si Ani ini dia kerja di salah satu mall terbesar di Kota Medan. Iya benar, di departemen store. Oh, Tapi toko baju atau toko apalah ya? Aku nggak mau itulah. sebutin, Jadi nggak boleh sebutin. disebut, nggak usah sebutin karena sensitif ya, Pak. Sensitif Oke. ya, agak sensitif. Terus jadi si Ani ini udah ngerasa nggak enak badan, tetap aja maksain kerja. Cuma pas lagi kerja itu tiba-tiba entah gimana pingsan. Oh, jadi si Aninya itu jadi dari rumahnya ke kerjaannya itu udah nggak enak badan. Udah nggak enak badan, cuma dipaksain aja kerja. karena dia merasa memang tanggung jawab aku harus kerja gitu. Dan dia juga anak rantau juga kan. Jadi mungkin kalau dia nggak masuk juga ngapain juga di kos gitu, mending aku kerja gitu. Ketemu teman nanti kali aja bisa jadi sembuh gitu penyakitnya gitu ya kan. Terus Itu dah jadi dipaksain tiba-tiba sampai di lokasi kerja tiba-tiba dia tuh pingsan gitu. Pingsan. Oh, karena kecapean mungkin. Mungkin kecapean atau memang lagi gak enak badan tadi itu udah bercampur lah kali, atau mungkin belum makan juga kali ya. Terus pingsan, terus setelah pingsan itu dia kesurupan. Oh, di situ mulai kesurupan ya? Iya, di situ dia kesurupan. Jadi kita udah pada panik semua nih, karyawan semua pada panik. Kita bawa ke pinggir supaya jangan dilihat sama customer lain. Oh, iya. gitu. Oh, jadi posisi si Ani ini udah di area, udah di area. Jadi kita bawa ke pinggir ke ruangan istirahat. Jadi kita bawa ke ruangan istirahat. Jadi datanglah teknisi kita. Teknisi kita ini kayaknya dia orangnya agak-agak agresif dikit, cuma dia memang orangnya agak religius dikit. Tahu lah ya tentang kayak gitu-gituan ya, Pak. Jadi sama dia ditanyain, siapa kamu yang masukin si Ani gitu? Apa tujuanmu? Mau apa gitu? Seakan-akan yang jin yang masukin si Ani ini ditanyain terus di post terus sama si teknisi ini. Terus si jin ini pun ngomong, terus mungkin disuruh keluar dari tubuhnya Ani. Nggak mau. Jin ini belum mau keluar. Mungkin dia mau ngasihkan pesan atau sesuatu, tapi si teknisi ini nggak bertanya gitu. Terus si teknisi ini kesel. Dia bilang, nggak takut aku sama kalian katanya gitu. Panggil semua teman-temanmu katanya. Oh, kata si teknis, jadi kayak si teknis ini kayak menantang si arwah yang masuk ke badan si iya, itu ya, Wak? Seperti ditantangnya jin ini. Dan jin ini yang manggil lah semua. Oh, dipanggil lah semua pasukannya. Asli satu mall itu kita kesurupan massal. Semua pekerja kesurupan, kasir kesurupan, dan customer juga ikut kesurupan. Sampai customer juga kesurupan. Sambung menyambung, teriak satu, wow, semua kesurupan. Pokoknya di situ kita panik semua. Terus Pak, kebetulan gedung mall itu dulu bekas, kabarnya dulunya itu bekas makam kuburan Cina. Oh, jadi sejarah
sejarah si Iya. mall ini dulunya bekas makam Cina. Iya, kuburan Cina gitu ya. Atau kuburan orang zaman dahulu gitu. Cuma dibangun jadi mall yang gede gitu. Cuma aku nggak mau sebutin mallnya apa. Mungkin dari beberapa teman yang ada di Medan mungkin pernah tahu lah itu mallnya. Terus ketika mereka kesurupan, ada nggak beberapa orang itu nanya, kenapa kamu masuk, alasan mereka itu apa, kenapa mereka masuk kayak gitu? Itu dah terakhirnya ditanyain sama, kan ini udah panik nih semua. Jadi semua pada kesurupan. Jadi kita juga panik, gimana, apa solusinya gitu. Dipanggillah beberapa ustadz, datanglah beberapa ustadz ke situ nanyain sama yang kesurupan, yang enggak semua pada kesurupan kan, jadi pusing kan, jadi panik semua kan. Tanyain maunya apa, terus gimana supaya ini reda gitu. Ditanyain lah kan, ini maunya apa, kenapa sih terus masuk mengganggu yang lain gitu. Ternyata kan di belakang gedung itu ada kayak tempat sesaji, sembayang sesajen gitu. Mungkin di tempat sesajen di belakang mall itu belum dikasih, belum kayak dikasih makan gitu ya, belum dikasih sesajen lah, belum dilengkapi, mungkin ada yang kurang sesajennya. Jadi mungkin dari situ dah ininya tadi apa namanya, si jin atau arwah tadi marah. Ya seharusnya kalau ini tadi seperti si tenis yang aku bilang tadi, seharusnya dia jangan menantang, seharusnya ditanya baik-baik aja. Cuma dari teknisi tadi terus dia marah-marah, dia menantang dan akhirnya datang semua dan semua kesurupan lah ya, Pak. Semua kesurupan. Jadi, dan yang serunya itu kesurupannya itu ikut semua customer juga ikut. Kalau udah satu teriak, yang lain teriak, nyambung semua teriak nih. Wow, teriak semua. Wih, di situ kita mungkin aku rasa sekitar 50 orang lebih kayaknya kesurupan. Itu saking banyak ya kesurupan. Bayangin lah, namanya departemen store kan pastinya gede. Gede aja pasti, Wak. Itu dah. Jadi karyawannya juga banyak. Jadi semua karyawan juga, hampir setengah karyawannya ikut kesurupan, customer juga ikut kesurupan. Jadi pokok suasana tuh jadi mencekam lah ya, pada teriak gitu. Padahal kejadiannya siang bolong loh, siang bolong. Tapi mau kayak gitu ya, Wak? Iya. Terus cara mereka lepas dari kesurupan itu gimana? Apakah si ustadz dateng nanya atau apa? Itu udah ada dari Pak Ustadz tadi, ditanyain apa maunya. Terus dia minta ini, minta itu, terus dituruti. Terus mungkin dibacain lah ayat Al-Quran, ayat suci. Setelah itu barulah reda satu. Dan alhamdulillah setelah itu aman lah. Semua para pekerja pun udah mulai nggak terganggu lagi. Kalau pendapat aku sih mungkin karena kurangnya sesajen aja. Gitu. Jadi mungkin ada yang masuk yang tahu kita ini kurang, jadi mau buat tambahin gitu ya, supaya mereka juga mungkin tenang lah ya, gitu bahasanya ya. Lagian kan kita ini kan manusia sama jin kan hidup kan berdampingan. Jadi kan ya harusnya saling menghargai dan saling sopan aja, jangan saling marah-marah, saling bentak-bentak. Benar. Pokoknya endingnya itu mereka semua sembuh, keluar semua jin setelah sesajen itu dikasih. Iya, setelah dibacain tadi dan sesajennya dipenuhi, akhirnya mereka juga udah pulih. Dan akhirnya berjalan seperti biasa ya. Iya, seperti biasa. Cukup apa ya, bahasanya kalau dibilang cukup serem juga ya. Iya, karena di siang bolong tiba-tiba ada kesurupan massal di mall lagi. Kalau hanya 1-2 orang kesurupan itu biasa. Ini hampir 50 orang. Lebih, aku rasa juga lebih karena karyawan di suatu departemen store itu pasti banyak kan. Banyak. Terus bukan hanya karyawan, pengunjung juga, customer juga, kasirnya juga, semua ikut kesurupan. Jadi kita pada panik ya. Nah, itu dah pengalaman. Ternyata serem juga ya, di siang bolong ada kesurupan. Apa itu kesurupan massal? Wah, ini mungkin kalau dibilang ya cerita yang lumayan serem sih. Mungkin kalau lebih seremnya kalau malam ya. Kalau malam, mungkin malam juga ada, cuma
setelah itu kayaknya nggak pernah ada sih, ada kesurupan, cuma karena kita udah tahu triknya. Kalau kesurupan lagi berarti ada yang kurang. Kita nggak menantang lagi, kita memberi, kita penuhi apa yang kurang, dan akhirnya aman. Ya udah, nggak pernah sampai masalah lagi gitu. Oke. Cukup menarik sih ceritanya, cukup keren. Apa bahasa kayak ya itulah cukup keren lah cerita kesurupan masal. Kan jarang-jarang sih ada kesurupan masal gitu. Jarang banget. Paling ada orang kesurupan 1-2 orang gitu. Ini sampai 50-an orang. Bayangin dah gimana itu kita baru mau kesurupannya ini, kita pegangnya ini, misalnya ikut kesurupan lagi. Kalau kesurupannya itu bagus-bagus aja, kalau ini teriak-teriak mau diapain gitu teriak suaranya tuh, wah bayangin dah kalau suara cewek pakai bahasa apa mereka? Nggak ada teriak. Teriak nggak ada kayak di film-film baca aing gitu nggak ada teriak wah gitu pokoknya mereka teriak. Dan bayangin suara perempuan kalau lagi teriak gimana, kan jadi berisik kan. udah ngebayangin itu seperti apa suasana di mall itu pastinya. Kalau di situ bakalan ya, kalau aku sih situ kalau itu ya bakalan cicing lah Pak. Iya, pastinya lari. Gak bakalan mau stay situ tuh, mungkin ketika suasana udah reda barulah aku masuk lagi untuk berbelanja di situ. Begitulah. Oke, sedikit cerita, tapi di sini kita bisa ngambil satu kesimpulan bahwasannya ya tetap kayak tadi dibilang sama si Iwan, di mana-mana kita berdampingan sama jin, jadi kayak saling menghormati. Manusia itu hidupnya berdampingan dengan jin, jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai. Benar, supaya nggak kejadian seperti yang sama lagi. Iya, jangan menantang. Benar sekali. Oke. Kita tidak mengganggu dia dan dia juga jangan mengganggu kita. Gitu aja sih kalau menurut aku. Oke, jadi udah selesai ceritanya. Itu aja sih yang aku ingat di pengalaman kita, pengalaman horor teman gitu ya. Dah, jadi ini sedikit cerita tentang horor dari temannya si Iwan. Ya mudah-mudahan cerita ini tuh bisa menghibur kalian semua, bisa membuat kalian happy, bisa buat tambah pengalaman juga. Nanti kalau ada teman-teman yang kesurupan, kali aja jangan ditantang, coba ditanya baik-baik. Ada apa, maunya apa, diajak ngobrol ya, diajak ngopi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jangan ngopi. Nanti nggak keluar, yang dimasukin capek. Nyaman dong deh. Sekali sadar, aduh capek. Oke, buat kalian yang ada cerita-cerita horor yang mau disampaikan ke kita, boleh dikirim lah ya Pak. Ya boleh masukin komen di bawah. Atau buat kalian teman-teman yang di Medan yang pernah tahu atau pernah kerja di Depsto itu, boleh ikut komen juga di situ. Oke, seperti biasanya jangan lupa kalian like, subscribe channel ini, share dan udah supaya kita tuh lebih bersemangat untuk upload video-video baru. Iya, memberitahu tentang kabar-kabar terbaik lagi. Benar sekali. Oke, cukup sekian. Terima kasih video ini ceritanya. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye.